Selanjutnya kita akan melihat hasil uji SEM ya, atau tes morfologi ya, dari sampel-sampel yang dihasilkan. Jadi ini ada beberapa hasil yang kita bisa lihat ya. Jadi ini hasil uji SEM pada material pada proses nebulized pre-pyrolysis pada 750 derajat Celcius dengan variasi konsentrasi katalis 0,015 sampai 0,025 gram per mili ya. Dan di sini masih teramati ya, jadi dalam permukaan karbon aktif itu banyak terbentuk nanospheres ya. Jadi kemungkinan besar CNT belum banyak terbentuk ya di kondisi operasi yang 750 derajat Celcius ini. Jadi ini kita lihat permukaannya cukup poros ya, jadi cukup berpori dengan adanya kemungkinan besar ini ada nanospheres di situ. Lalu ini untuk NSP pada 700 derajat Celcius, ya, ini sudah terlihat ada beberapa CNT meskipun tidak terlalu dominan ya. Jadi di sini kita bisa lihat dari gambar bahwa terdapat di sini kemungkinan CNT dan nanospheres yang saling bercampur ya. Dan yang terakhir itu kita lihat pada 650 derajat Celcius, kita lihat ada beberapa kemungkinan CNT yang terbentuk, yaitu pada kondisi yang C, yaitu pada konsentrasi katalis 0,025 gram per mili ya. Sedangkan pada bagian yang lain itu tidak terlihat secara jelas. Jadi selanjutnya kita akan melihat hasil BET ya. Dan di sini kita bandingkan dengan hasil BET pada penelitian yang sebelumnya. Jadi pada penelitian sebelumnya itu pernah dihasilkan luas permukaan sekitar 1939 dan pernah 2500 ya, dan 2600. Dan di penelitian ini ya, dan ini semuanya karbon aktif ya. Sedangkan di penelitian ini itu di yang murninya sendiri bisa sampai ke 3700 ya. Jadi lebih tinggi dibandingkan yang hasil-hasil sebelumnya. Namun dengan adanya CNT ya, ini akan menurunkan luas permukaan. Dan di sini pada 650 derajat 0,015 gram itu menghasilkan 983 ya, luas permukaannya. Sedangkan pada 0,02 itu 1483, dan pada 0,025 itu menghasilkan 2500. Sedangkan pada 700 dan 750 pada konsentrasi katalis 0,015 gram per mili itu menghasilkan luas permukaan yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar 1053 dan 957 gram meter persegi per gram. Dan di sini memang logis ya, karena dengan adanya penumbuhan CNT di permukaan karbon aktif itu akan menurunkan luas permukaan, karena itu akan terkompensasi dengan terbentuknya CNT yang memiliki konduktivitas yang lebih tinggi ya. Ini hasil XRD ya. Jadi bisa diteliti bahwa memang di sini materialnya itu terutama amorphous ya, dengan adanya puncak-puncak yang menunjukkan karakteristik dari CNT yang dihasilkan, terutama di sini untuk kondisi 650 derajat Celcius dan 0,015. Ini pada variasi temperatur ya, dihasilkan karakteristik yang hampir mirip ya. Jadi dihasilkan material karbon yang berupa amorphous, dan ini beberapa puncak di 20 sekian derajat dan 40 derajat yang menandakan ciri khas karbon ya, ciri khas karbon pada CNT. Dan ini pada Raman, jadi kita bisa lihat dengan spektroskopi Raman ya, ini struktur karbon yang disorder dan yang dibandingkan terhadap yang graphite. Dan di sini didapatkan hasil sekitar ID per IG-nya itu sekitar 0,9an ya. Jadi ini masih dominan material karbon yang berbentuk regular atau berbentuk graphite ya, dibandingkan dengan yang disordered carbon structure. Dan ini hasil Ramannya, jadi dibandingkan ini material yang murni ya. Sedangkan ini yang material komposit pada 650, 700 dan 750 derajat Celcius ya. Jadi spektroskopi Raman ini berfungsi untuk menentukan komposisi
struktur karbon yang terbentuk ya, antara yang disorder dan yang graphite like structure karbon. Jadi semakin banyak graphite like yang terbentuk, itu tentunya akan meningkatkan produktivitas ya, produktivitas material yang kita peroleh.